Faslun Babus Shaum Ahkamus Shaum. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Di antaranya adalah hukum berpuasa. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya puasa terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama adalah wajib, yaitu puasa yang dihukumi wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Dan yang kedua adalah puasa yang dihukumi sunnah. Dan yang ketiga adalah puasa yang dihukumi makruh. Dan yang keempat adalah puasa yang dihukumi haram. Puasa yang dihukumi wajib terbagi menjadi 6. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, di antaranya adalah puasa Ramadan, mengqadha puasa, kemudian puasa kafarah, kemudian puasa bagi yang melaksanakan haji dan umroh, dan apabila dikenakan dan apabila tidak mampu membayar dam. Yang kelima adalah puasa sebelum melaksanakan sholat minta hujan, sebagaimana yang diperintahkan oleh ulil amri. Dan yang keenam adalah puasa nadar. Semua itu puasa hukumnya wajib. Wajib berarti apabila ditinggalkan mendapat dosa, apabila dikerjakan mendapat pahala. Kemudian ada puasa yang dihukumi sunnah. Puasa yang dihukumi sunnah berarti apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Puasa yang dihukumi sunnah ini tidak ada qadha-nya. Tidak ada istilah mengqadha puasa sunnah. Mengqadha puasa Senin Kamis, mengqadha puasa 6, mengqadha puasa Tarwiyah, Arafah, Asyura, mengqadha puasa Ayyamul Bid, itu tidak ada. Mengqadha puasa sunnah itu tidak ada. Yang ada itu adalah mengqadha puasa wajib, mengqadha puasa Ramadan. Kemudian puasa sunnah ini bisa menjadi wajib apabila dinadarkan. Kalau seseorang bernadar puasa sunnah, maka puasanya menjadi wajib. Misalkan ada yang bernadar, kalau misalkan saya dapat gaji ke-13, saya mau puasa 6 hari di bulan Syawal, maka wajib dia puasa. Atau puasa Senin Kamis, maka wajib dia puasa Senin Kamis. Yang kedua, puasa sunnah bisa digabung dengan puasa sunnah lainnya. Misalkan puasa 6 Syawal digabung dengan puasa Senin Kamis, digabung dengan puasa Ayyamul Bid, itu bisa. Puasa sunnah bisa digabung dengan puasa sunnah lainnya kalau bertepatan. Itu boleh. Maka akan mendapatkan dua pahala. Nah, puasa sunnah itu terbagi menjadi 3. Ada yang puasa sunnah dikerjakan momennya itu tahunan, ada yang bulanan, dan ada yang mingguan. Puasa sunnah yang momennya itu adalah tahunan, seperti puasa sunnah Arafah yang jatuh setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ada yang namanya puasa Tasu'a dan Asyura yang jatuh setiap tahun pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan begitu juga ada yang namanya puasa sunnah yang momennya itu tahunan, seperti puasa sunnah 6 setiap bulan Syawal. Itu yang berkaitan dengan tahunan. Artinya puasa itu dikerjakan selama 1 tahun satu kali. Kemudian ada juga puasa sunnah yang dikerjakan setiap bulan. Seperti apa? Puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu yaitu jatuh pada setiap tanggal 13
14, 15 dan jatuhnya itu setiap bulan Arab kecuali bulan suci Ramadan. Ramadan tidak ada istilah ayyamul bid. Tapi kalau Syawal sampai dengan bulan Sya'ban, maka ada istilah yang namanya ayyamul bid. Paham ya? Yang kedua, ya selain Ramadan, maka di bulan Dzulhijjah tidak ada istilah ayyamul bid. Kenapa? Karena di bulan Dzulhijjah pada tanggal 11, 12, 13 itu diharamkan untuk berpuasa. Disebut dengan hari tasyrik. Begitu juga setiap bulan ada yang namanya ayyamus sud, 3 hari setiap akhir bulan. Ya, utamanya di sini adalah bulan Hijriyah. Yaitu pada tanggal kapan? Pada tanggal 28, 29, 30. Ya, itu memiliki keutamaan masing-masing. Itu puasa yang dikerjakan setiap bulan. Ma yataqarrab bitakarruril asabi'. Ada juga puasa yang digelar setiap minggu. Artinya setiap minggu itu berpuasa. Seperti apa? Puasa Senin Kamis. Dan diantaranya juga adalah puasa Nabi Allah Daud. Nah, di antara sekian banyak puasa sunnah apa yang paling afdal? Dari Arafah, Asyura, Tasu'a, kemudian apa lagi? Tarwiyah, puasa 6 Syawal, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Di antara semua itu yang paling afdal adalah puasa Nabi Allah Daud, yaitu puasa sehari dan kemudian tidak berpuasa satu hari selang Senin. Hukum puasa makruh, maka lebih baik ditinggalkan, tidak dikerjakan. Apa? Yaitu mengkhususkan puasa satu hari setiap minggu. Misalkan setiap Jumat dipuasa, ya itu hukumnya makruh. Setiap Sabtu dia puasa, itu hukumnya makruh. Setiap minggu dia puasa, itu hukumnya makruh. Satu hari dari seminggu dia berpuasa, maka hukumnya makruh, sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau misalkan dia tidak puasa Senin Kamis, puasanya Kamis Jumat atau Sabtu Minggu, bagaimana? Maka tidak dikenakan hukumnya makruh. Tidak makruh. Kenapa? Karena tidak menjadikan puasa itu dalam satu minggu satu hari. Jelas ya? Kemudian ada yang hukum puasanya itu haram. Haram terbagi menjadi 2. Ada haram tetapi puasanya sah, dapat dosa. Ya, hukum puasanya haram, tapi dihukumi sah apabila syarat dan ketentuan puasa itu berlaku. Yang kedua adalah puasanya haram dan puasanya tidak sah. Sudahlah puasanya dapat dosa, puasanya juga tidak sah. Puasa yang dihukumi haram akan tetapi sah siapa? Yaitu puasa seorang istri tanpa izin suaminya. Dalam hal ini adalah puasa sunnah. Nah, kalau para istri mau puasa sunnah, maka hendaknya izin kepada suaminya. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan dengan berpuasa itu ya akan berkurang alias tidak maksimal. Ya, mengabdi kepada suami, tidak maksimal di melayani suami. Nah, makanya seorang istri harus izin kepada suami kalau mau puasa sunnah. Kalau tanpa seizin suami atau bahkan suaminya tidak mengizinkan, maka puasanya ya mendapatkan dosa. Kenapa demikian? Karena melayani suami hukumnya wajib, sementara puasa tersebut hukumnya sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Nabi Allah Daud, puasa Tasu'a Asyura,
puasa 6, kemudian puasa Arafah, Tarwiyah. Itu puasa sunnah semuanya ya harus dikerjakan terlebih dahulu dengan izin suami. Nah, kita di pesantren itu tidak diperbolehkan untuk puasa sunnah. Ya, kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk belajar. Dan kita punya guru khawatir dengan puasa itu maka belajarnya itu tidak maksimal. Suruh ngapa? Diri tak bisa Ustaz, kamu pula puasa lemah. Akan jadi alasan, betul tak? Oke, tak diperbolehkan puasa. Ya, begitu juga kita yang barangkali ya bekerja. Kalau sekiranya puasa sunnah itu menjadikan kerjanya kita itu lemah, tidak usah puasa. Ya, kenapa? Karena bekerja itu hukumnya wajib. Disiplin itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita mau puasa sunnah tetapi berkurang kedisiplinan kita di dalam bekerja. Masuknya jam 10, baliknya jam 4. Ya, siang tidur, cari masjid, cari musola di kantor. Tanya sama kawan, kenapa datang telat? Tadi malam sahur keawalan jam 3. Tidak boleh. Ya. Jangan sampai ibadah sunnah mengabaikan ibadah wajib. Itu juga dengan seorang istri. Tidak dibenarkan untuk berpuasa sunnah tanpa seizin suami. Tapi kalau misalkan puasa wajib, mengqadha puasa Ramadan, ya, maka tanpa seizin suami hukumnya boleh, tidak masalah. Kemudian puasa yang dihukumi haram dan kemudian puasanya itu dianggap tidak sah. Dan puasa yang tidak dapat pahala, kemudian dia berdosa. Siapa? Yaitu orang yang berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Ya, hari raya Idul Fitri. Dan kemudian berpuasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ketika hari raya Idul Adha, dan kemudian diikuti dengan berpuasa di hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jika puasa di hari-hari ini, maka puasanya tidak sah dan dia mendapatkan dosa. Begitu juga puasanya orang dimulai pada 16 Sya'ban sampai akhir. Ya, itu tidak boleh. Tidak pernah puasa sunnah misalkan. Tidak ada hutang puasa Ramadan, tidak ada kebiasaan puasa sunnah. Tiba-tiba besok ini ada orang yang mengqadha puasa Ramadannya, atau yang memiliki kebiasaan puasa sunnah. Dia memiliki kebiasaan puasa sunnah seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Nabi Allah Daud, ya, maka boleh dia berpuasa karena punya kebiasaan. Tapi kalau tidak ada kebiasaan, maka tidak diperbolehkan dia berpuasa. Kemudian yang kelima, dilarangnya berpuasa yaitu pada hari Yaumul Syak, hari yang di dalamnya itu meragukan seperti misalkan pada tanggal 29 Sya'ban. Itu kan diadakan yang namanya ru'yah. Ya kan? Diadakan yang namanya ru'yah. Sebagian orang melihat hilal, sebagian tidak melihat hilal. Nah, ternyata ada yang berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, maka hukum puasanya dikatakan haram. Kenapa? Karena hari itu masih diperselisihkan. Bagaimana kita? Maka kita mengambil yang mayoritas. Ya, yang mayoritas kapan berpuasa? Mayoritas berpuasa misalkan pada tanggal 30 Sya'ban, yang pada tanggal 1 Ramadan jatuh hari terakhir daripada bulan Sya'ban, maka kita mulai berpuasa. Nah, sabda Nabi SAW yang berbunyi, sumu yauma tasumun wa aftiru yauma tuftirun.
berpuasalah kalian di mana mayoritas ya orang-orang berpuasa, dan berhari raya di mana mayoritas orang berhari raya. Kenapa kita harus mengikuti yang mayoritas dalam hal puasa dan berhari raya? Jawabannya adalah karena puasa dan hari raya itu adalah merupakan syiar. Ya, itu adalah merupakan syiar. Dan ingat, ya, harus kita ketahui bahwasanya mayoritas masyarakat muslim tetap mengacu kepada keputusan pemerintah. Ya, itu tidak dapat dipungkiri dimanapun. Ya, mayoritas muslim itu tetap mengacu kepada keputusan pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Paling yang berselisih itu tidak banyak, sedikit. Apalagi yang selisihnya 2 hari sebelumnya. Kayak kejadian di Jawa Tengah itu. Ya, pengikut Mbah siapa itu? Ya kan? Pengikut Mbah siapa itu? Mbah namanya. Bukan Mbah Baca. Namanya sudah bukan. Mbah siapa itu? Di Jawa Tengah. Ya kan? 2 hari kita nih belum yang masuk Ramadan, 2 hari dia udah puasa. Ya, begitu hari raya Idul Fitri, 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri dia sudah hari raya. Ditanya pakai metode apa puasa sama lebarannya, apa kata Mbahnya? Dapat bisikan. Ya Allah, Nabi dia pakai ruqyah. Ya, Nabi saja pakai ruqyah. Kok dia bisa pakai bisikan? Padahal Nabi itu kalau hitung-hitungan pakai bisikan, bisa tak pakai bisikan Nabi? Bisa. Karena mayoritas wahyu yang Nabi terima itu melalui bisikan. Tapi dalam hal puasa, dalam hal lebaran, Nabi tidak pernah ya memakai metode bisikan. Ya, makanya jangan suka bisikan orang. Ya kan? Kadang yang suka dibisikkan itu mudah terpengaruh. Ya, yang semacam ini tidak boleh. Andaikan ini terjadi, misalkan terjadi di Jalan Sawo, pengikut Mbah Sobirin misalkan. Ini misalkan, ya kan? Pengikutnya Mbah Birin. Ya, puasa 2 hari sebelum pemerintah, lebaran 2 hari sebelum pemerintah. Bagaimana? Puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Dan hari rayanya juga tidak sah. Ya, kalau misalkan kita berpuasa 2 hari sebelum pemerintah, maka 2 hari puasa kita tidak sah karena belum masuk waktu. Ya, puasa tidak sah, tidak ada bertahan. Apabila kita berhari raya 2 hari sebelum pemerintah, maka kita berdosa karena waktu itu masih kita itu diwajibkan untuk berpuasa. Jelas ya? Nah, ini saya ingat ya pernah terjadi ya di negara kita di Indonesia. Waktu itu selisih paham. Ada yang hari ini sudah berhari raya, ada yang berhari raya besok. Pemerintah hari rayanya besok, ya kan? Sementara hari ini sebagian orang banyak tidak puasa. Betul tak? Banyak tidak puasa, makan terang-terangan. Ditanya apa yang dia makan? Oh, saya tidak puasa dah. Kalau yang tidak puasa, kenapa tidak lebaran? Solat Idnya tunggu besok. Lucu juga ya. Begitu puasa, ngambil yang paling cepat, lebaran ikut pemerintah. Ya kan lucu ya? Ya kan? Semestinya kalau dia mengumumkan hari ini dia sudah tidak berpuasa, silakan bertakbiran dan sholat hari raya. Betul tak? Kalau misalkan hari ini tadi ini dia sudah tidak berpuasa, otomatis tadi pagi dia sholat Idul Fitri. Ini betul tak? Ya kan? Dia dari pagi sholat Idul Fitri. Tadi pagi dia tidak sholat Idul Fitri, tapi makan depan orang. Ditanya, kenapa tidak puasa? Kami sudah lebaran. Kenapa tidak sholat Idul Fitri? Sholatnya besok. Terus hari ini apa? Hari ini nanggung. Betul tak? Dia kan bingung seperti itu, betul tak? Kalau memang Anda ya merasa bahwasanya hari ini tadi ini
ya sudah jatuh 1 Syawal semenjak tadi malam, otomatis tadi pagi Anda itu sudah menggelar sholat hari raya. Tidak nunggu besok. Ya. Nah, ini hari ini dia makan depan orang masih puasa, betul kan? Ya. Tidak tahu tanya sholat idnya kapan? Sholat idnya besok, nunggu pemerintah. Nah, ini kan tidak bisa. Ini kan ngambil nyaman ini jadi ibadah, ya kan? Nah, oleh karena itu saya tetap menghimbau kepada segenap para jamaah, kita itu tetap menunggu keputusan pemerintah. Ya, jangan lagi nanya saya, Pak Ustaz, kita puasa ni. Saya ini bukan kemenang. Ya kan? Kalau saya kemenang sih bolehlah saya ngasih jawaban. Kita sambil menunggu saja. Ya, kapan diumumkan oleh lembaga resmi negara kita melalui Kementerian Agama yang insya Allah kurang lebih 14 hari lagi ya akan diadakan ru'yah ya hilal untuk menentukan kapan satu Ramadan. Baik. Nah, kemudian syurutus sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Ya, puasa itu tidak dianggap sah kecuali syaratnya itu terpenuhi. Syarat sah puasa itu apa? Yang pertama, ya syarat sah puasa itu ada 4. Ya, syarat sah puasa itu ada 4. Nah, kalau kita lihat puasa ini lebih berat daripada sholat kan? Lebih berat kan daripada sholat kan? Lebih lama waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi syaratnya lebih banyak sholat daripada puasa. Kenapa? Karena puasa ini ibadah yang tidak terbatas kepada gerakan. Kalau sholat itu ibadah yang terbatas kepada gerakan. Dia harus berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, betul tak? Nah, sementara ini kan puasa kita bebas. Dan kita mau kemana, ke pasar boleh, kita mau ke toko baju boleh. Yang tak boleh itu kita ke rumah makan Padang ya. Ya. Nah, selain itu boleh kita mau ke Indomaret, mau ke apa boleh. Ya, karena ibadah puasa ini tidak membatasi gerakan. Jadi syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah Islam. Ya, fa yashtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Ya, syarat sah puasa yang pertama adalah muslim. Hendaknya yang berpuasa itu muslim. Selama apa? Selama dia mengerjakan puasa. Andaikan ada orang niat puasa di malam hari, kemudian sahur, kemudian masuk waktu subuh, di siang harinya dia murtad. Nauzubillah. Siang harinya dia murtad. Murtadnya berapa lama? Tidak lama dia murtad, 5 menit. Habis itu dia syahadat lagi. Bagaimana? Puasanya batal. Puasanya tidak sah puasanya. Kenapa? Karena murtad. Apapun itu, baik puasa, baik sholat, ya murtad maka ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah ibadah semuanya itu mewajibkan yang menjalankan ibadah itu adalah agama Islam. Ya. Yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Berakal di sini adalah sadar. Orang yang melaksanakan puasa harus dalam keadaan sadar. Tidak boleh dalam keadaan pingsan. Tidak boleh dalam keadaan dia itu stres, gila. Tidak boleh dia itu dalam keadaan sakit yang menjadikan kesadarannya itu hilang. Orang yang menjalankan puasa itu wajib dalam keadaan sadar. Ya, tidak boleh dia itu dalam keadaan gila. Orang gila puasa, tidak sah puasanya. Makanya di sini yang menjadi syarat sah itu adalah sadar. Manusia itu semuanya diberikan oleh Allah akal, termasuk orang gila, betul tak? Tapi sadar tak? Tidak. Nah, kenapa orang gila itu melakukan sesuatu di luar normal? Kenapa? Karena dia tidak sadar. Orang yang sengaja tidak berpuasa sedangkan dia itu mampu, maka dianggap sebagai orang yang tidak sadar, alias orang yang tidak waras. Sama dengan sholat.
Orang gila tidak wajib sholat. Walaupun ada orang gila masuk masjid ada yakin, ya, kemudian pakai baju koko bersih, dia sholat itu tetap tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya ibadah itu dia harus sadar. Begitu juga dengan yang namanya puasa. Walau hadat fi akhir lahzatin minan nahar batala shaumuha. Wa amma al-jama' was-sukru fa sayatafsilu fi mubilatis shaum. Bagaimana dengan orang yang pingsan? Apakah orang yang pingsan itu batal puasanya? Dilihat. Kalau pingsannya itu sebelum dia itu masuk waktu subuh. Misalkan ada orang pingsan jam 3 subuh, ya kan? Kemudian dia sadar jam 12 siang. Apakah dia ini dinamakan puasa? Dilihat. Kalau misalkan dia itu niat, maka masih dianggap sebagai orang yang berpuasa. Tapi kalau misalkan dia tidak ada niat, maka dianggap dia tidak berpuasa. Dilihat daripada niat. Ada niat dan dari malam harinya. Kalau dia tidak ada niat, maka tidak dianggap puasa. Tapi kalau dia ada niat, maka dianggap puasa. Kalau misalkan orang berpuasa, kemudian siang harinya dia pingsan, bagaimana? Dilihat. Kalau pingsannya itu sebentar, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan pingsannya itu dari subuh sampai maghrib, tidak tahu lah itu pingsan puasa. Ya. Pingsannya dari kapan? Dari subuh. Sadarnya maghrib. Dengar beduk maghrib dia sadar. Tidak. Azan zuhur dia tidak sadar. Azan asar dia tidak sadar. Begitu azan maghrib, ya, apalagi didahului dengan sponsor marjan, ya kan? Sadar dia, tak dianggap puasanya. Kenapa? Karena pingsannya terlalu lama. Jelas ya? An-naqa' al-haid wal nifas. Yang ketiga, di antara syarat sah puasa yaitu dia berlaku bagi perempuan suci daripada haid dan nifas. Ya. Perempuan yang mengalami haid, perempuan yang mengalami nifas, maka tidak diwajibkan puasa, tetapi wajib untuk mengqadha puasa. Dan buat orang perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas kemudian keluar darah, maka dia batal puasa. Wa yashtaratu an takuna al-tahira jami'an nahar. Maka disyaratkan seorang wanita harus suci sepanjang waktu berpuasa. Kapan dia wajib suci? Ketika masuk waktu subuh sampai terbenam matahari. Ini andaikan Bu, ya, ada perempuan sedang berpuasa. Begitu 5 menit mau adzan maghrib keluar darah. Maka bagaimana? Puasanya batal. Batal. 5 menit lagi mau adzan maghrib, maka puasanya batal. Tidak ada istilah tanggung. Ya, otomatis puasanya batal. Ya, jangan sedih. Karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, 5 menit lagi cobalah keluarnya habis maghrib. Ya, hendaklah hutang puasa, jangan sedih. Jadi, ya, seorang perempuan itu umumnya mereka pasti mengalami yang namanya men atau nifas. Ya, tidak usah sedih. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika law tahurat asnahu walakin yusannu laha imsak. Begitu juga kalau misalkan seorang wanita yang suci dari haid dan nifasnya di siang hari, misalkan dari subuh sampai zuhur itu sudah tidak keluar lagi sama sekali. Begitu jam 1 tidak keluar, berarti otomatis suci biasanya, ya kan, sudah tidak keluar lagi. Bagaimana? Nah, ini kan semulanya tidak puasa. Maka wanita yang semacam ini datang masa sucinya di tengah hari, hendaknya menahan makan dan minum demi menghormati orang yang sedang berpuasa. Ini berlaku bagi wanita, ini berlaku bagi wanita. Ini perempuan, ya, begitu keluar darah, puasanya tetap batal.
Tapi apakah darahnya itu dikategorikan darah haid? Dilihat rumusnya dulu. Ya, kalau misalkan keluarnya itu terhitung selama 15 hari mencukupi 24 jam, maka ini dinamakan darah haid. Dia wajib mengganti puasa, tetapi tidak wajib mengganti sholat. Tapi kalau misalkan keluar darahnya tidak mencapai 24 jam dalam bentang 15 hari, misalkan keluar darahnya cuma 3 hari, tidak sampai 24 jam, maka bagaimana? Puasanya wajib diganti, plus sholatnya juga wajib untuk diganti. Ada beda tak dengan yang pertama? Beda. Yang pertama tidak wajib ganti hanya wajib ganti puasa. Kenapa? Karena wanita yang dalam keadaan haid itu diberikan kelonggaran oleh syarak, sebagaimana yang dipertanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah, kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami kalangan wanita hanya diwajibkan untuk mengganti puasa, tetapi tidak diwajibkan untuk mengganti sholat. Itu kalau dalam keadaan haid. Tapi kalau darahnya yang keluar tidak masuk kategori darah haid, ternyata darah yang keluar adalah darah istihadah, maka dia tetap wajib mengganti sholatnya. Apalagi puasanya. Jelas ya? Yang keempat, syarat sah puasa adalah al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum, yaitu mengetahui kapan masuknya waktu berpuasa. Ayya'lam anna al-yawm alladhi yuridu an yasumahu yasihu fihi shaum bi an lam yakun min al-ayyam allati nahaa 'an shiyam fiha. Ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu, ingat, di antara syarat sah puasa, kita ini meyakini kapan waktu diwajibkan puasa. Bagaimana cara kita mengetahui kapan masuknya waktu puasa? Ya, kita tidak memiliki keahlian, betul? Tidak memiliki keahlian untuk melihat bulan, tidak memiliki keahlian untuk menghitung bulan, betul kan? Maka dalam hal ini kita memasrahkan kepada ahlinya. Siapa? Yaitu lembaga yang telah diutus oleh negara yang disebut dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan lengkap. Ada bagian astronominya, falak. Ada bagian hisab yang menghitung. Ada bagian fikihnya, ada bagian ininya, semuanya berkumpul di situ. Ya. Ada syawal. Sementara kita yang tidak ada keahlian ini harus tahu diri, ya. Dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang telah Yang telah dipercayakan oleh negara. Tak boleh Pak, Bu, maaf. Ya, ini kenapa tidak puasa? Malas saya. Apa pula? Nak ikut pemerintah. Kau sendiri bila puasa besok. Kata siapa? Di YouTube. Ada bilang puasanya besok bukan hari ini. Siapa YouTube itu? Betul tak? YouTube itu siapa? Di belakang YouTube siapa? Tak tahu kita, ya kan? Tak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalkan kita puasa hari ini, misalkan, kenapa puasa hari ini? Kenapa tidak tunggu besok? Oh, kami ikut lembaga negara. Apa? Departemen Agama. Siapa Departemen Agama? Oh, enggak. Di situ ada ahli falak, ada ahli ini, ada ahli itu. Mereka semua mempertanggungjawabkan. Jangan kita kira bahwasanya mereka yang neropong bulan itu laku, ya, itu neropong asal-asalan kayak kita neropong belalang, buku-buku, ya, bukan itu. Yang mereka lihat dengan alat untuk meneropong bulan itu semua ada ilmunya. Di pondok itu kita belajar selama 6 tahun ilmu astronomi. Ilmu itu dipelajari selama 6 tahun. Mempelajari ilmu itu punya landasan. Ya, bukan mempelajari lagi, ada landasannya. Harus mengetahui bulan dengan kriterianya. Harus mengenal nama-nama bulan dengan kriterianya. Bukan main
teropong ya, ada bulan. Berarti sudah masuk. Tidak ada bulan, bukan. Tapi dihitung derajatnya, jaraknya, bagaimana warna bulan, bagaimana ketinggian bulan, itu ada ilmunya. Dan orang yang menentukan ini belajarnya bukan main-main. Ya, ilmunya itu diakui, terakreditasi. Ya, latar belakang mereka juga diakui sebagai orang yang memiliki ilmu, orang yang berkompeten. Setelah mereka melakukan ru'yah itu semua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Mereka diambil sumpahnya satu persatu. Ini disumpah. Ya, sumpah ini berarti apa? Berarti dia telah menggunakan nama Allah untuk apa? Untuk membenarkan kesaksiannya. Itu kalau dia berbohong, ya resikonya di akhirat besar. Tapi maafkan kayak Ustaz, ya tapi mana kita terima maafkan? Ya. Sekarang nak kena orang maafkan dia sendiri paling kuat maafkannya. Ya kan? Atau di mana dia maafkan? Ente nama bulan jadi apa? Apa lagi nak mengatakan orang ram? Sudah kita serahkan kepada ahlinya. Tidak usah repot-repot kita. Tidak usah kita terpengaruh dengan golongan ini, dengan golongan itu, dengan ayat ini, tidak usah. Maka kita tetap merujuk kepada mayoritas. Saya ini punya guru namanya Kiai Haji Asrori. Ya, alumni Pondok Peloso tahun 80-an. Meninggal beberapa tahun yang lalu. Meninggal di usia kalau saya tidak salah 74. Ya. Kiai saya itu Kiai Asrori itu ahli astronomi dan menjadi rujukan ulama sepasuruan Jawa Timur. Ya. Itu Kiai Asrori ngajar kita ilmu astronomi dan ngajarin kita ilmu arud, bagaimana cara membuat syair pakai bahasa Arab. Ya, itu alim beliau itu. Ya, tinggalnya di mana? Dari pondok ke rumah beliau itu jaraknya kurang lebih hampir 1 jam. Saya biasa jemput dia untuk apa? Ngajar di pondok. Itu dekat dengan Banyu Biru, tempat aku ambil air itu, yang mau dia kasih.